Halo adik-adik, sahabat masker, pelajar GKPS dimanapun berada. Pada saat ini kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami yang masih Kau limpahkan bagi kehidupan kami hingga saat ini. Dan sebelum memulai aktivitas kami ingin mendengarkan sapaan firman Tuhan yang menjadi pedoman pegangan bagi kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu lah yang menguasai hati dan pikiran kami, dan damai sejahtera daripada-Mu lah Tuhan yang mengatasi pikiran kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan dapat kami mengerti dan tertanam serta berbuah dalam kehidupan kami. Dan Kaulah yang mengajari hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, pelajar GKPS, sahabat masker. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam sapaan masker, yaitu masa sulit yang harus kita hadapi bersama dengan Kristus. Topik kita di hari ini adalah Allah penolong yang setia, yang diambil dari Mazmur 54 ayatnya yang keempat. Begini firman Tuhan. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, sesuai dengan tema kita, Allah penolong yang setia. Dan kita pada saat ini diperlihatkan dan melihat bagaimana pertolongan Allah itu yang dirasakan oleh Daud ketika dia juga mengalami masa-masa sulit. Daud mengalami masa-masa sulit, masa-masa ketakutan, kepanikan, yaitu ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud terpaksa bersembunyi untuk menghindari Saul. Dan pada saat itu Saul mengetahui persembunyian Daud, yaitu atas informasi yang disampaikan oleh orang Zifi. Dan ketika Daud mengetahui bahwasannya Saul telah tahu di mana ia bersembunyi, maka ketakutan menghantui kehidupan Daud. Ketakutan merajai kehidupan Daud, kepanikan, kecemasan. Dan ketika dalam situasi itu, teks kita tadi berkata bahwasannya Daud berseru, Daud datang kepada Allah, Daud berdoa kepada Allah, meminta pertolongan Allah, menyampaikan ketakutan, kepanikannya kepada Allah. Karena Daud yakin hanya Allah sajalah yang mampu membebaskan dia, hanya Allah sajalah yang mampu menyelamatkan dia, hanya Allah sajalah yang mampu melepaskan dia dari situasi sulit pada saat itu. Dan benar saja adik-adik, yang kita ketahui, Daud selamat, Daud lepas dari kejaran Saul, Daud dimenangkan, yaitu dengan akhirnya Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Itulah yang diperlihatkan dari teks kita ketika Daud berseru dan Daud merasakan pertolongan Tuhan. Dan banyak lagi adik-adik tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita lihat, yang mengalami dan merasakan pertolongan Tuhan ketika mereka mengalami masa-masa sulit. Kalau kita ingat, ada Ayub di tengah-tengah kesusahannya, dia berseru, berdoa, meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan menolong dia. Kita melihat juga ada Daniel ketika di lubang singa, dia berseru di tengah ketakutannya dan Allah menyelamatkan dia. Ada juga Yunus ketika di perut ikan, dia berdoa kepada Allah dan Allah melepaskan dia. Begitu juga Paulus ketika dalam penjara. Dia berseru, dia berdoa, dia meminta pertolongan Allah, dan Allah memberikan pertolongan dan memberikan bantuan, dan akhirnya Paulus diselamatkan dan dibebaskan dari penjara pada saat itu. Adik-adik pelajar semuanya, dari beberapa tokoh yang kita lihat tadi, kita bisa semakin melihat bagaimana Allah adalah penolong yang setia. Penolong yang selalu setia untuk membebaskan, menyelamatkan kita dari situasi sulit yang kita alami. Hidup ini ada yang berkata adalah seperti roda. Seperti roda yang terkadang harus berputar, melewati jalan bebatuan, melewati jalan berlubang, melewati jalan yang penuh dengan lumpur, dan terkadang jalan itu mulus, aspal. Tetapi roda itu harus tetap berputar, walaupun dia di lumpur, di batu, di jalan yang berlubang.
Dan agar dia tetap mampu berputar, agar dia tetap mampu kuat untuk memutar roda itu, maka roda itu harus terpaut oleh porosnya. Roda itu tidak boleh lepas dari porosnya, karena porosnya itulah kekuatan yang memutar roda itu sehingga roda itu mampu berputar. Adik-adik, hidup kita juga harus terhubung dengan porosnya. Poros kita, tumpuan kita adalah Allah. Maka dalam menjalani hidup yang terkadang juga harus kita melewati masa-masa sulit. Seperti saat ini pandemik, kita penuh dengan ketakutan, kecemasan, tapi kita harus tetap menjalani kehidupan ini. Maka kita harus tetap terhubung oleh poros kita, yaitu Allah melalui doa-doa kita. Adik-adik, pelajar GKPS, doa adalah hak istimewa yang diberikan Allah kepada manusia, kepada kita, untuk kepentingan kita, supaya kita dapat terhubung dan kita dapat berhubungan dengan pencipta kita, Allah yang Maha Kuasa. Maka adik-adik pelajar GKPS, dari beberapa contoh dalam Alkitab kita yang diperlihatkan Allah bagaimana kesetiaan pertolongan Allah, maka dalam situasi sulit ini pun, dalam situasi yang kita hadapi pada saat ini, kepanikan, kesulitan, maka firman Tuhan mengajak kita untuk tetap berpegang, terpaut oleh poros kita, berseru kepada Tuhan yang adalah kekuatan kita. Karena Tuhan sajalah yang mampu menolong kita, menyelamatkan kita, memenangkan kita dari situasi ini. Karena adik-adik, ada hal yang tidak mampu untuk hanya kita mengandalkan pikiran, tetapi semua itu harus kita sampaikan dalam doa-doa kita, dalam permohonan kita agar Allah menolong kita. Dan Alkitab sudah membuktikan bagaimana kemahakuasaan, kebesaran Allah, kesetiaan Allah menolong umatnya. Dan inilah yang menjadi pegangan kita untuk datang dan berseru kepada Allah, mengharapkan pertolongan Allah. Karena apa? Karena kita yakin seperti lagu kita yang berkata, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, karena Allah kita besar, Allah kita berkuasa, Allah kita pencipta semuanya, tidak ada yang bisa mengalahkan Dia. Sehingga kita harus menghadapi semua ini, meminta pertolongan kepada Allah melalui doa kita. Sesulit apapun kita datang kepadanya meminta pertolongan, karena Allah selalu sedia untuk menolong kita bagi hambanya, umatnya yang mau berseru dan meminta pertolongan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami tentang kebesaran dan kemahakuasaan-Mu dan kesetiaan-Mu Tuhan dalam menolong umat. Kiranya Tuhan firman-Mu ini semakin menghantarkan kami, mengingatkan kami dalam situasi sulit yang kami alami, agar kami tetap datang, agar kami tetap terpaut, dan kami tetap meminta pertolongan daripada-Mu dalam situasi sulit. Karena Alkitab sudah membuktikan bagaimana kesetiaan, bagaimana kemahakuasaan, dan itulah pegangan kami, sehingga dalam situasi kehidupan kami tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Karena hidup kami hanya bisa dan dilengkapi oleh kasih karunia melalui Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lalu adik-adik, salam sehat, tetap semangat